Namaku Amalia Surya, tapi semua orang memanggilku Yaya. Aku lahir bukan di rumah sakit dengan perawat cantik dan musik klasik, tapi di ruang cuci sebuah rumah besar milik keluarga Yonatan. Ibuku, Butinah, asisten rumah tangga di rumah itu. Bapakku, Pak Paimo, tukang kebun di rumah itu juga. Jadi otomatis aku tumbuh sebagai penghuni kelas bayangan di rumah besar itu. Kadang aku bercermin di kaca kamar mandi keluarga Yonatan, lalu berkata pada diriku sendiri, "Yaya, kamu lahir di ruang cuci, tapi bukan berarti masa depanmu harus dilipat dan dijemur di jemuran belakang." Usiaku 13 tahun. Aku duduk di kelas 2 SMP negeri yang jaraknya bisa ditempuh 15 menit jalan kaki dari rumah keluarga Yonatan. Di sekolah, aku awalnya populer. Teman-teman mengira aku anak orang kaya karena rumahku gede banget. Aku sering diajak nongkrong, makan mie ayam bareng, bahkan pernah dipilih jadi ketua kelas. Tapi popularitas itu runtuh kayak sendal jepit putus di jalan. Rahasiaku terbongkar. Aku bukan anak pemilik rumah, melainkan anak pembantu. Reaksi teman-teman? Alatea, si Ratu Sosialita mendelik. "Ya ampun, jadi kamu cuma numpang tinggal?" Jimmy nyeletuk. "Pantesan tiap hari bajunya wangi molto, bukan parfum branded." Marina, Oscar, Andi, Vera, Wendy ikut menertawakan. Sejak saat itu, aku gak lagi dipanggil Princess Yaya. Aku berubah jadi Mbak Yaya. Laundry service. Tentu sakit, tapi untung aku punya 2 sahabat sejati. Johan, yang tubuhnya gempal, tapi otaknya encer, dan mulutnya penuh lelucon receh. Sandra, tinggi, atletis, rambut panjang, sering melankolis tapi setia. Pernah suatu hari aku menangis karena diejek. Sandra memelukku sambil berkata, "Ya, hidup ini kayak lari estafet. Kalau kamu jatuh, tongkatnya jangan sampai lepas." Aku menyahut, "San, masalahnya aku lari biasa aja sering kepleset." Johan langsung menambahkan, "Tongkatnya kalau jatuh bisa dipakai buat mukul Alatea kok." Kami bertiga tertawa. Dari situlah aku sadar, tawa adalah obat terbaik. Setelah SMP, aku memilih masuk SMK jurusan pariwisata. Alasannya simpel, aku punya ambisi yang lebih besar daripada sekadar lulus sekolah. Aku ingin kerja di kapal pesiar. Aku bilang ke orang tuaku dengan penuh semangat, "Paling gak gajinya $, Bu. Kalau rajin nabung siapa tahu bisa buka warung di kampung." Ibu cuma mengangguk sambil menahan air mata. Sementara bapak tertawa kecil mengelus rambutku. "Yang penting halal ya. Rezeki gak pernah salah alamat." Selama SMK hidupku bukan cuma belajar. Aku kerja sambilan kesana sini. Pernah jadi kasir minimarket yang hafal kode barang lebih cepat daripada ingat rumus matematika. Jadi pramusaji di warung Padang yang harus bisa bedain senyum lapar sama senyum nyicil. Bahkan pernah jadi tukang bagi-bagi brosur di lampu merah, di mana aku belajar satu pelajaran penting. Manusia bisa tiba-tiba berubah jadi ninja hanya untuk menghindari brosur. Semua itu kujalani dengan satu prinsip konyol tapi sakral. Kalau kamu nyapu, nyapulah kayak direktur. Kalau kamu nyuci piring, cucilah kayak profesor. Kalau kamu bagi brosur, ya bayangkan kamu lagi orasi di depan PBB. Akhirnya setelah lulus, aku memberanikan diri daftar kerja di kapal pesiar Pegasus Dreams. Seleksinya ketat. Ada tes bahasa, wawancara, bahkan tes senyum ramah yang bikin pipiku kram. Tapi entah bagaimana aku lolos. Mungkin karena kemampuan bahasa Inggrisku cukup lumayan. Atau mungkin karena aku bisa bilang, "Good morning, sir," dengan nada yang terdengar lebih tulus daripada saldo ATM-ku. Waktu kabar itu datang, ibuku menangis terharu sampai matanya bengkak. Bapak sujud syukur. Aku sendiri cuma bisa loncat-loncat sambil teriak dalam hati, "Yes, gaji $, Butina, gaji $." Hari pertama Yaya menjejakkan kaki di kapal pesiar Pegasus Dreams, ia tertegun. Bukan karena kagum pada kemewahan lampu kristal di lobi atau karpet merah yang seolah langsung menghipnotis turis-turis bule berkaos bunga. Tapi karena satu hal sederhana. "Lah, kapalnya goyang, tapi aku nggak jatuh. Aku ternyata punya bakat jadi penyeimbang, kayak botol kecap di rak warung." Kapal itu memang seperti kota terapung. Ada restoran 24 jam, kolam renang dengan seluncuran raksasa, bahkan ada mini mall.
Tapi Yaya tahu, ia tidak ada di sini untuk liburan. Tugasnya jelas, bekerja keras, menabung dolar, lalu pulang membawa kebanggaan buat Pak Paimo dan Bu Tinah. Sebagai kru restoran, Yaya belajar bahwa hidup di kapal itu mirip serbet dan sendok. Serbet selalu siap menampung kotoran, sementara sendok selalu diperebutkan banyak mulut. Jadi kalau aku nggak bisa jadi sendok, setidaknya aku bisa jadi serbet. Berguna, walau sering diremehkan, gumam Yaya sambil melipat-lipat serbet menjadi bentuk angsa. Walaupun angsanya kadang lebih mirip ayam goreng KFC. Kawan-kawan kru lain awalnya menatap Yaya aneh. Logat Jawanya masih kental, dan ia sering menyeletuk hal-hal random. Pernah satu kali supervisor marah karena meja nomor 12 belum dibersihkan. Yaya malah menjawab, "Maaf Pak, saya tadi lagi mikir, kenapa penumpang suka banget pesan steak medium rare? Itu kan setengah matang. Hidup itu jangan setengah matang, harus well done dong." Alih-alih dimarahi habis-habisan, supervisor itu malah ngakak. Sejak itu Yaya dikenal sebagai kru yang kerja keras, tapi selalu punya komentar kocak sok filosofis. Di tengah jadwal kerja yang padat, Yaya bertemu dengan seorang pegawai baru bernama Peter Wilson. Orangnya kalem, agak kikuk tapi rajin. Rambutnya pirang kusut, dan kalau senyum lesung pipinya muncul. Bagi Yaya, ia tampak seperti bule kebanyakan nonton drama Asia, karena suka menunduk sopan. Mereka pertama kali ngobrol saat Yaya hampir menumpahkan semangkuk sup panas ke sepatu Peter. Sorry, sup ini bandel, kayak hidup," kata Yaya buru-buru. Peter mengangkat alis tertawa kecil. "You always make jokes like that?" "Ya iyalah, kalau nggak pakai jokes hidupku bisa gosong mas. Mister." Sejak itu mereka sering ketemu di pantry. Peter tampak tertarik dengan caranya Yaya menghadapi segala kesulitan dengan humor. Yaya sendiri heran, kenapa si bule ini betah nongkrong sama dia. Jangan-jangan dia kurang teman, atau jangan-jangan dia suka sama aku. Nggak mungkin. Mana ada bule suka sama anak pembantu yang kerjanya ngelap meja. Kerja di kapal pesiar itu tidak glamor. Bayangkan saja, Yaya harus bisa menghafal menu dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, sedikit bahasa Spanyol, plus bahasa isyarat universal yaitu senyum. Pernah ada penumpang mabuk laut muntah di meja, dan Yaya yang harus membersihkannya. Sambil membersihkan, ia menyeletuk ke temannya. "Kalau di rumah aku disuruh ngepel karena lantai kotor. Di sini ngepel karena ada tamu yang mulut dan perutnya nggak kompak." Di lain waktu, seorang nenek kaya raya komplain karena steaknya terlalu matang. Yaya dengan wajah serius menjawab, "Madam, steak ini well done. Tapi percayalah, saya bisa paham bila Madam lebih suka yang medium rare. Karena bagikan hidup, ada banyak sisi mentah yang bikin segar. Siap, saya akan segera mengganti steaknya sesuai dengan yang Madam inginkan." Dan si nenek tertawa terbahak-bahak dan memberi tip ekstra. Dari hari ke hari, reputasi Yahya semakin naik. Bukan hanya karena ia paling cepat bekerja, tapi juga karena ia membuat pekerjaan berat terasa ringan. Rekan-rekan kru asal Indonesia lain sering bilang, kalau Yahya ada di shift, suasana jadi kayak stand-up comedy. Kalau nggak ada, kayak sinetron azab. Suatu malam, setelah semua penumpang tidur, Yaya, Johan, yang akhirnya juga berhasil ikut kerja di kapal yang sama sebagai staff housekeeping, Sandra, yang diterima sebagai instruktur olahraga, dan chef yang berkebangsaan Filipina, duduk di dek sambil makan mie instan. Yaya berkata, "Hidup itu kayak buffet, banyak pilihan makanan, tapi piring kita cuma satu, jadi jangan serakah. Ambil secukupnya, habiskan dengan bahagia." Johan menyahut, "Ya, tapi kalau aku piringnya bisa tumpuk 3, muat kok," katanya sambil menunjuk ke perutnya yang bulat. Sandra menatap laut yang gelap lalu berkata, "Tapi kadang pilihan buffet itu nggak adil. Ada yang bisa ambil lobster, ada yang cuma dapat roti." Yaya menepuk pundaknya. "Justru itu, San. Tugas kita cari cara supaya roti bisa terasa kayak lobster. Kreativitas itu bumbunya." Peter yang diam-diam mendengar dari belakang hanya tersenyum. Baginya, gadis bernama Amalia Surya ini punya sesuatu yang lebih berharga dari sekedar keterampilan kerja. Filosofi hidup yang sederhana, tapi bikin orang lain kuat. Suatu hari saat kapal berlabuh di Santorini, ada masalah besar. Salah satu kru restoran tidak dapat bekerja karena sakit.
Sementara ratusan penumpang menunggu sarapan. Supervisor panik. Yaya tanpa disuruh mengatur alur kerja. Siapa yang harus antar kopi, siapa yang isi ulang roti, siapa yang harus standby di buffet. Ajaibnya semua berjalan lancar. Supervisor melongo. Peter ikut membantu dan melihat sendiri bagaimana Yaya mengendalikan situasi dengan penuh akal. Setelah selesai, Peter berkata, "You know, you're a natural leader." Yaya tertawa. "Leader apaan? Aku ini paling banter leader yasinan kalau di kampung." Peter menggeleng. "No, seriously, you'll go far." Walaupun dia tidak tahu apa itu yasinan. Namun kata-kata Peter itu menempel di kepala Yaya. Bukan karena datang dari cowok bule yang makin hari makin kelihatan ganteng di matanya ini, tapi karena ia merasa untuk pertama kalinya ada orang yang melihat dirinya bukan sebagai anak pembantu, tapi sebagai seseorang dengan potensi besar. Entah sejak kapan, obrolan-obrolan recehku dengan Peter Wilson berubah jadi percakapan serius. Dari yang awalnya cuma ngeledek, "Sup ini bandel kayak hidup," sampai tiba-tiba kami bisa diskusi tentang arti kebahagiaan sambil nyuci piring. Kami jatuh cinta. Bukan cinta ala sinetron yang penuh bunga dan soundtrack melankolis, tapi cinta versi kapal pesiar, bau ikan, suara mesin diesel, dan romantika rebutan jadwal shift. Pacaran kami sederhana. Kadang Peter ngajak jalan di dek kapal, makan es krim vanila sambil melihat matahari terbenam. Kadang kami cuma duduk di pantry, berbagi mie instan rasa kari ayam. Tapi disitulah aku merasa bahagia. Johan dan Sandra saling meledek. "Ya ampun Yaya, kamu tuh kayak putri Disney KW. Pangerannya bukan naik kuda putih, tapi nyapu lantai pakai mop biru." Aku cuek aja, karena buatku rasa nyaman lebih berharga daripada kuda putih. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun bekerja bersama, kami memutuskan menikah. Aku menangis saat itu, bukan karena sedih, tapi karena aku tak pernah membayangkan seorang anak pembantu rumah tangga bisa berdiri di pelaminan dengan pria yang membuatku merasa cukup. Lalu, di hari yang seharusnya paling indah itu, sebuah rahasia terungkap. Sebelum pesta dimulai, seorang pria tua dengan setelan jas mahal, yang kemudian aku ketahui adalah pengacara keluarganya Peter, menghampiriku. Ia menyalamiku hangat, lalu berkata, "Selamat datang di keluarga Buttonfield." Aku beku. Otakku langsung error. "Keluarga apa, Pak?" Peter yang berdiri di sampingku mendesah panjang. Wajahnya tegang, tapi ada senyum kecil yang menahan gugup. "Yaya, ada satu hal yang selama ini aku belum ceritakan. Namaku sebenarnya bukan Peter Wilson." Aku menatapnya setengah panik. "Hah?" Dia langsung menjelaskan dengan cepat. "Aku sebenarnya Peter Buttonfield, anak pemilik Pegasus Group." Aku bengong. Rasanya seperti ditampar pakai sendal jepit basah. "Hah? Jadi kamu pewaris grup kapal pesiar tempat kita kerja? Dan yang punya hotel di 7 negara itu?" Peter mengangguk pelan. "Iya, aku sengaja kerja sebagai pegawai biasa. Aku ingin tahu siapa yang bisa mencintaiku tanpa melihat nama keluargaku. Dan kamu, Yaya, kamu lulus ujian itu." Beberapa detik aku hanya bisa menatapnya. Semua kilas balik hidupku seperti film cepat. Dari disiram pel ke kepala oleh alat tea di SMP, sampai jadi chief cerbet di restoran kapal bersiar. Aku, Amalia Surya, anak pembantu, ternyata menikah dengan pewaris kerajaan bisnis internasional. Aku akhirnya menarik napas dalam. "Peter, jujur saja aku lebih lega gini." Dia terkejut. Lega? Aku tersenyum lebar. "Ya, yang penting kamu bukan pewaris utang, Peter. Kalau kamu pewaris utang, itu baru bikin aku nyesel." Semua orang di sekitar kami tertawa. Bahkan ibuku, Bu Tinah, yang biasanya kaku, ikut cekikikan sambil bilang, "Syukurlah nak, ternyata mantu saya ini bukan pewaris cicilan koperasi." Peter meraih tanganku erat. "Jadi kamu tetap mau sama aku?" Aku menatap matanya lalu mengangguk. "Tentu, aku cinta sama kamu, bukan sama namamu. Lagi pula, kalau aku cuma cinta sama pewaris, mungkin dari dulu aku sudah pacaran sama anaknya Pak Yonatan, majikan ibuku dulu."
Pernyataan itu membuat semua tamu tertawa meledak, sementara Peter memelukku dengan lega. Dan di situ aku sadar, rahasia bukan selalu tanda pengkhianatan. Kadang rahasia adalah cara Tuhan memberi plot twist terbaik dalam hidup kita. Setelah menikah dengan Peter yang ternyata pewaris keluarga Buttonfield, hidupku memang berubah. Tapi bukan berarti aku langsung duduk manis di kursi empuk, minum mocktail, dan main sudoku sepanjang hari. Aku tetap bekerja, bahkan lebih keras dari sebelumnya karena aku tahu jadi istri pewaris itu gampang dipandang sebelah mata. Orang-orang akan selalu berbisik, dia sukses cuma karena nikah sama bosnya. Dan aku paling alergi sama kalimat itu. Rasanya kayak dituduh pakai joki pas ujian, padahal aku sudah belajar mati-matian. Maka aku kerja double, bahkan triple. Di kapal pesiar, aku nggak hanya ngatur restoran, tapi juga ikut bantu di divisi housekeeping, bahkan pernah turun tangan urus logistik. Pernah suatu kali ada masalah, ratusan tamu komplain karena stok croissant habis. Orang-orang panik, manajer bingung, aku cuma nyeletuk. Ya udah, bikin nasi uduk aja. Orang kalau sarapan kenyang mereka lupa nggak dapat croissant. Semua orang tertawa, tapi ide itu dipakai. Bule-bule akhirnya ngantri panjang untuk coba Indonesian coconut rice. Sejak itu menu sarapan internasional Pegasus Dreams punya tambahan satu hidangan permanen, nasi uduk Pegasus spesial. Prestasi-prestasi receh tapi nyata kayak gini bikin namaku makin diperhitungkan. Aku mulai dipercaya pegang proyek-proyek besar, dari peluncuran menu baru sampai program pelatihan kru lintas negara. Sampai akhirnya Dewan Direksi Pegasus Group yang separuh besar isinya sepupu-sepupu Peter yang wajahnya kayak kembaran Elon Musk versi Eropa, mengangkatku jadi Chief Operating Officer. Saat pengumuman itu aku terharu, tapi bukannya nangis, aku malah ketawa, karena tiba-tiba aku ingat, dulu waktu SMP Alatea pernah bilang, "Yaya, kamu cocoknya jadi Chief Pel, Chief Ember." Ternyata ucapan itu ada benarnya juga, aku memang jadi Chief Operation Officer. Hari itu aku menghadiri acara kantor di salah satu hotel milik Pegasus. Suasananya hangat, penuh tawa keluarga karyawan. Aku mengenakan dress sederhana tapi rapi, gaya yang membuatku terlihat nyaman tapi tetap berwibawa. Aku tidak menyangka, di antara kerumunan itu ada wajah yang dulu begitu akrab di masa SMP. Alatea. Hanya saja kali ini dia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri Zachary Yonatan. Ya, anak keluarga majikan lamaku. Kini resmi jadi suami Alatea. Begitu matanya menangkapku, Alatea langsung tersenyum miring. Senyum yang dulu sering jadi isyarat datangnya hujan ejekan. Lihat semua, ini Yaya, teman SMP-ku yang dulu terkenal jago. Jadi pembantu, turun-temurun loh. Beberapa orang di sekitar kami menoleh. Alatea tampak menikmati sorotan itu. Lalu seakan pertunjukannya belum cukup, dia menumpahkan minumannya ke lantai. Gelasnya hampir jatuh, tapi tangannya sigap menahan. Aksi teatrikal yang jelas disengaja. Ayo ya, bersihkan. Kamu pasti masih lihai urusan beginian kan? Zachary tertawa keras, menepuk-nepuk meja. Aku hanya menatap mereka. Aku mendekat beberapa langkah lalu tersenyum tipis. Alatea, kamu tahu, hidup itu seperti cermin di hotel ini. Kadang yang kelihatan di luar cuma pantulan, tapi pantulan itu tidak selalu sama dengan kenyataan. Dia mengerjap, tidak menyangka aku menjawab dengan kalimat yang tak bisa ditertawakan langsung. Zachary mencoba mencarikan dan tawa, tapi tawanya terdengar kering. Dan seolah semesta ikut mengatur skenario, pembawa acara tiba-tiba bersuara lantang dari panggung. Hadirin sekalian, mari kita sambut Chief Operating Officer Pegasus Group, Ibu Amalia Buttonfield. Seluruh ruangan berbalik menatapku. Aku melangkah maju. Suara langkahku terdengar tegas, menembus keheningan. Sampai di podium aku tersenyum kepada para tamu, lalu sengaja melirik ke arah Alatea dan Zachary. Oh iya, kataku sambil mengambil mikrofon. Di sini panggil saya Bu Amalia Surya saja, biar lebih profesional. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Alatea menunduk, wajahnya kaku. Zachary hanya memandang kosong ke gelas minumannya. Sementara aku berdiri di atas panggung, dalam hati aku tersenyum. Kadang, karma tidak datang terlambat. Ia hanya menunggu momen paling elegan untuk masuk ke ruangan.
Kini hidupku terasa lengkap. Orang tua bisa pensiun, aku punya suami yang baik, dan aku sendiri kini bisa duduk di kursi eksekutif tanpa melupakan asal-usulku. Aku belajar 3 hal penting. 1. Hidup itu kayak sendal jepit. Murah, sederhana, tapi kalau hilang satu, pincang juga. Jangan remehkan hal kecil. Yang kedua, orang boleh lahir di ruang cuci, tapi nasib bisa dipelintir dengan kerja keras, doa, dan humor. Dan yang ketiga, balas dendam terbaik bukan dengan teriak, tapi dengan bikin orang lain terdiam melihat kita sukses. Sahabatku Johan dan Sandra tetap setia menempel kayak lem super. Kami bersama-sama mengejar dan menggapai mimpi masing-masing. Johan si gempal jenaka itu, setelah kembali ke bangku sekolah dan berkuliah di Fakultas Hukum, akhirnya jadi pengacara. Meski aku yakin separuh kliennya lebih percaya sama humornya daripada pasal-pasal yang dia kutip. Sandra, si tinggi atletis melankolis, sekarang adalah pengusaha fitness center yang sukses. Dia sering bilang bahwa hidup itu berat, makanya dia pilih buka gym aja biar bisa sekaligus angkat beban. Ya, begitulah, kami bertiga masih sering ketawa bareng, terutama bila teringat perjuangan kami dulu.